Iya, yang kerja ke sini. Jarang sekarang, udah pada jauh. Oh, kerjanya sama. Oh. Terus Bapak tuh siapa? Rupiatom. Ya, dari aja jangan nggak boleh. Nggak boleh Pak, nggak boleh gitu-gituan. Pak nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Ya sebentar, silakan duduk, silakan. Nah, silakan duduk Pak. Sebelah sana geser Pak, sok. Nah, Bapak asalnya dari mana? Dari Palembang. Oh Palembang, Palembangnya mana? 4 Lawang. 4 Lawang, Kabupaten 4 Lawang. Iya. Desanya Kecamatan Pasmair Keru. Oh. Dari sana ke sini naik apa? Naik bus. Oh naik bus. Berarti dari Kabupaten 4 Lawang ke Palembang berapa jam? Saya itu nggak ke Kabupaten 4 Lawang lagi. Saya langsung ke daerah Bengkulu. Ini Kabupaten Kepahyang. Berapa jam? Kira-kira setengah 2 jam. Ya, dari sana 2 jam, 2 Ya. jam setengah. Iya dari desa saya. Dari 4 Lawang ke Bengkulu. Dari desa saya, Kecamatan Pasmair Keru itu ke Payang. Payang. Terus dari Payang? Dari Payang naik bus Raplesia. Oh iya, Raplesia. Iya, Terus? Putra Raplesia menuju Bandung. Oh, ada itu dari Bengkulu ke Bandung? Ada, dari Bengkulu, dari Kabupaten Payang ada. Ada bus? Bus. Itu suka penuh nggak penumpangnya? Kadang-kadang penuh, kadang-kadang tidak. Oh, kebanyakan warga Bandung apa warga Bengkulu yang naik bus itu? Warga Bengkulu, warga Bandung, waktu saya kebetulan serempak dengan saya itu banyak orang Bandung. Orang Bandung. Kerja di Bengkulu? Kerja di Bengkulu. Kerja apa orang Bandung di Bengkulu kebanyakan? Saya kurang. Biasanya kebun sayur orang Iya. Jawa Barat itu. Iya. Oh. Di Udah berkeluarga Bapak? sudah Anak udah gede? anak sudah gede, anak 3 Anak 3. Terus? sudah berkeluarga 1. Berkeluarga 1. Iya. Terus? Yang Sudah nikah? iya, 1. yang dua lagi? Yang duanya, Yang dua? yang dua 1 cewek 1 cowok merantau Merantau di? daerah Jambi. Oh di Jambi. Di sana pekerjaan banyak nggak daerah Jambi? Banyak, tapi anak saya tuh kebetulan di daerah perkebunan. Oh. Istilahnya kalau bahasa orang Palembang tuh parohan. Parohan itu apa artinya? Parohan itu bagi hasil. Oh bagi parohan. Iya. Oh iyo ya orang-orang Iyo. orang sana iyo. Iya, bagi hasil. Istri ditinggalin dong. Istri saya dilarikan orang. Hah? Dilarikan orang. Dibawa kabur. Bawa kabur. Ada yang butuh kali. Nah, Apa bapaknya sudah nggak butuhkan kali? butuhkan, tapi yang melarikan kemarin banyak orangnya. Banyak gimana sih? Berkelompok orang yang melarikan istri saya, sampai saya kemarin ke Mabes Polri, tapi tidak ada lanjutannya. Oh, istri bapak itu dilarikan itu atas kehendak dirinya apa diculik? Dia itu takut kalau dilaporkan karena istri saya itu sering dikasih uang sama pelaku Oh. tanpa diminta. Jadi setelah uangnya ngumpul banyak dengan istri saya, ditakuti kalau nggak mau nikah sama saya, dia akan dibawa ke jalur hukum. Lah kalau beri kan nggak ada masalah, kecuali pinjam. Ya tapi kan istri saya itu orangnya nggak tahu hukum, nggak sekolah. Jadi Akhirnya dia ikut sama laki-lakinya. ikut, tapi setelah 1 minggu sudah nikah, dia mencari saya lagi. Dia nikah lagi. Nikah lagi. Loh, kalau nikah lagi berarti istri bapak kan bisa dipidana loh, Pak. Ya benar, tapi sudah banyak upaya saya untuk ke situ, tapi tidak ada hasilnya sampai ke Mabes Polri, Pak Gub. Bapak sudah lapor di Polres 4 Lawang. Sudah saya lapor ke Pelaporannya apa, Bapak? laporannya perselingkuhan.
Perselingkuhan susah, Pak. Karena perselingkuhan itu, perjinahan itu harus dibuktikan saat dia melakukan hubungan badan dan harus terlihat. Ini adalah Kecuali kalau pernikahan itu bisa dilaporkan. ini ada berkas saya ke Mabes kemarin supaya Pak Gub lebih yakin ke saya. Hmm. Bapak bisa pelaporannya istrinya dinikahin. Iya, yang anehnya yang menikahkannya tahu langsung. Loh. Dengan Bapak udah ada bukti cerai belum? Tidak ada. Surat nikah dengan Bapak ada? Ada. KUA mana? Kau Kecamatan Pasmaekro, Istri Bapak namanya siapa? Rumiati, Rumiati. Menikah dengan laki-laki namanya siapa? Yadi. Yadi. Yadi orang mana? Orang kebetulan masih satu dusun dengan saya, Oh. di Desa Mayan, tapi dia sudah bikin rumah di Kabupaten Curug. Oh. Saya kalau memang itu terjadi, dia punya surat kawinnya. Ada suratnya, tapi tidak dikasihkan sama saya dengan istri saya. Kata siapa Bapak istrinya dinikahkan di KUA? Sebelum istri saya itu kabur, malaman Kemis dia kan masih datang dengan saya. Mm-mm. Malahan saya mohon maaf masih bisa saya gauli pada malam itu. Mm-mm. Pas malam Jumat subuh sudah dilarikan sama Oh. pelaku. Oke, dan nanti Bapak saya bantu oleh pengacara saya kalau memang itu pengacara teman-teman Peradi kan ada anggota pengacaranya di daerah Bapak pasti ada. Iya, terima kasih. Nanti dan kemudian saya nanti bantu juga teleponin ke Kapolresnya tentang pelaporan Bapak, ke Kasat Sersenya saya cek. Betul nggak ada peristiwa pelaporan itu? Bukti laporannya Bapak ada? Ada. Mana bukti laporannya? Di dalam itu. Mana? Saya masuk. Ini surat Kementerian Agama, Pak. Oh enggak, dia belum dinikahkan, Pak. Ini keterangannya kan belum. Pernah datang ke KUA, tapi dia minta melengkapi. Tapi diminta melengkapi keterangan, melengkapi bukti-bukti bahwa dia sudah bisa menikah dengan sah. Ini Bapak ya, ini pelaporannya. Bapak laporannya tahun 2018. Iya, sudah 8 tahun. Tapi saya bagaimana ya? Sudah bingung, biaya nggak ada lagi. Sampai ke Mabes nggak ada direspon. Pertanyaan Bapak saya, ini oke, urusan hukum ya, berbeda lagi. Sekarang saya ngomongnya urusan pribadi Bapak. Kan istri Bapak sudah lari dengan orang lain. Artinya istri Bapak kan sudah tidak mencintai Bapak. Kenapa Bapak harus mengejar-ngejar? Ya saya itu mau hukum itu. Oh, Hukum saya tegak supaya tidak orang-orang yang lain tidak terjadi seperti saya. Jadi Bapak bukan persoalan Bapak sayang banget sama istri sehingga nggak boleh diambil orang lain? Enggak, saya cuman ada Bapak hanya mencari kebenaran saja. Bahwa peristiwa meninggalkan suami dengan laki-laki lain, kemudian melakukan pernikahan adalah peristiwa pidana. Bapak kan itu kan? Iya. Nah kemudian ini ceritanya gimana? Sampai gini-ginian Bapak ngapain coba? Ya saya melihat TikTok Bapak dari 2024. Saya itu sering menangis saya itu. Saya pikir Pak Gub nih yang bisa ini menolong saya. Oh, membantu masalah ini. Ya, membantu di antara pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia. Iya, kalau nggak apa-apa lintas batas nggak apa-apa. Kalau ini kan bisa bantu lewat pengacara.
Nanti nomor telepon Bapak ada? Ada. Ada. Nanti pengacara saya telepon Bapak. Saya itu intinya macam ini Pak Gub. Saya itu kalau kasus ini saya tidak ada lagi untuk meneruskan. Biarlah. Oh, jadi tidak akan diterusin? Tidak, biarlah. Okay. Saya itu minta dengan Pak Gub itu, saya ini kalau di daerah saya itu tidak ada lagi sering ini ngelamun, tidak ada gairah untuk hidup. Sering kadang-kadang apa pelaku-pelaku ini saya main hakim sendiri, apa saya ini mau saja, apa saya ini sering saya itu mau gila, itu Pak Gub. Jadi saya minta dengan Pak Gub itu, saya itu maunya mengabdi sama Bapak Gub untuk meninggalkan desa saya. Apa saja yang Pak Gub kasih dengan saya alhamdulillah. Nanti bisa ngantri orang datang Pak ke tempat saya Pak. Hal yang Bapak serupa, itu bisa puluhan ratusan, saya nggak bisa nampung nanti. Saya ini Pak Gub kalau terus-terus di situ 3 yang terjadi dengan saya nih Pak Gub. Enggak gila atau Pak Gub. Itu sudah 8 tahun saya. Bapak kenapa nggak bertemu dengan anak Bapak? Iya sering ketemu, tapi anak-anak merantau semenjak. Ya, artinya kan anak Bapak yang sudah menikah kan bisa menjadi teman hidup Bapak untuk membantu Bapak. Ya sering, tapi jangkauan ilmu ini, pendidikan mereka itu tidak sampai situ. Enggak, kalau persoalan anak menyayangi ayahnya kan nggak ada kaitan dengan pendidikan Pak. Iya. Banyak orang-orang yang dianggap bodoh tidak sekolah, sayang kok sama ayahnya. Iya benar ya. Kan nggak ada kaitan. Iya. Gitu loh. Iya. Nggak ada kaitan kan? Iya. Kalau itu, apalagi Bapak masih sehat. Ngapain pusing? Kalau perempuan, ya cari perempuan lain Pak. Ngapain pusing? Justru kalau gini Pak, kalau gini loh. Kan taruhlah istri Bapak sudah jadi mantan. Ya kan? Kalau mantan istri Bapak melihat Bapak begini, dia tertawa dong. Benar ya. Dia tertawa dong. Oh, saya ini, suami saya ini pantas saya cerai dengan saya. Memang orangnya begitu. Tapi kalau kemudian Bapak memperlihatkan diri berhasil sebagai laki-laki, dia menyesal lihat Bapak. Gitu loh. Jadi, kebahagiaan seorang mantan adalah ketika melihat orang yang ditinggalkannya menderita. Gitu. Jadi bahagia. Gitu loh. Kepedihan seorang mantan adalah ketika melihat orang yang dihinakannya sukses. Gitu loh. Bapak nggak boleh. Gitu. Laki-laki Bapak ini. Masa menyerah urusan cinta? Saya tuh bukan menyerah urusan cinta. Apa tuh? Saya tuh sering terpikir itu dengan pelaku-pelaku itu Pak Gub. Oh, dendam. Iya dendam. Kadang-kadang mau apa saya mau pelaku ini. Apa Ngapain saya Mbak? ini? Saya akan berhadapan dengan hukum. Oh, ngapain? Loh, Bapak kalau pelakunya Bapak Kan- di penjara. Kan pelakunya ini banyak di orang 3 Ya di dusun saya. bukan, kalau Bapak pelakunya rugi Bapak di Ya penjara. benar. Mending Sampai- bahagia. Benar, Mending saya. bekerja dengan baik, cari istri yang baik. Ya. Ya kan? Ya. Wah, jangan cengeng. Masa laki-laki kalah dengan urusan cinta? Kalau dia diambil orang, berarti orang butuh. Gitu kan? Orang butuh. Jangan kalah sama Ades Oleh. Bener nggak Om? Betul, Pak. Oh, Ades Oleh terpuruk asalnya, nangis terus di mobil. Besok mau kawin. Nggak besok Bapak ajak besok ke Ades Oleh. Laki-laki hebat. Gitu. Gitu. Bapak harus semangat. Nggak boleh Bapak lemah. Kalau Bapak petsnya Deddy Mulyadi, ya Bapak harus seteguh batu karang. Iya kan? Gitu. Setegar Tugu Monas, Pak. Gak boleh, masa fans Deddy Mulyadi lemah. Dulu Bapak pernah nyalon dewan ya? Tidak pernah. Tidak pernah? Saya petani, Pak. Saya petani. Bapak namanya siapa? Orang susah Rudi Hartono. Ini ada Bapak pernah nyalon dewan? Itu bukan saya.
Bukan. Bukan saya, mungkin kebetulan satu nama aja. Oh, perasaan mirip deh wajahnya. Enggak lah. Wow, sama loh Pak. Enggak lah KTP-nya. Oh, iya sama. Saya orang susah Pak, orang Oh. susah, orang desa. Ini bukan pernah nyalon dewan nih. Tidak pernah lah. Ini Rudi Hartono loh sama Pak. Kabupatennya sama. Tapi saya orang desa, tapi saya dulu pernah ngenyam kuliah. Bapak pinter loh Pak. Saya lihat. Bapak kalau nggak pinter nggak akan begini. Ini orang pinter loh Pak. Pak, semangat Pak. Udahlah, terlepas Bapak mau pernah nyalon dewan atau enggak, yang penting Bapak semangat. Gitu loh. Kalau saya ya beberapa hal paham, kan gitu. Beberapa daerah saya paham. Bapak nggak boleh, harus semangat. Kalau nyari kerjaan di sini kerjanya apa? Bapak kan belum terbiasa. Saya pokoknya kalau Pak Gub mau menyelamatkan saya itu, kasihlah saya ibarat nelayan. Apa tuh? Ibarat nelayan pergi ke laut, jangan dikasih ikan tapi dikasih kail. Oh, kasih kail. Ya. Maksudnya kasih kail, kasih calon istri? Bukan, untuk menyambung hidup. Untuk menyambung hidup. Iya, Bapak apa arahnya? Nanti gini. Nanti abis ini Bapak buka-buka ini semua, ya kan? Saya pertemukan Bapak dengan Kades Oleh. Ya? Saya pertemukan biar Bapak semangat. Nanti Kades Oleh nemuin Bapak. Ya kan? Biar Bapak semangat. Kades Oleh ini kemarin ditinggalkan, nangis terus. Asalnya mau dia sudah bawa karet gelang. Nggak jadi, Pak. Nah, akhirnya dia nikah nih besok. Bapak harus semangat. Gitu kan. Kalau urusan-urusan lain yang kayak gitu, saya nggak usah diomongin Pak, nggak usah diomongin. Yang penting Bapaknya punya niat untuk sehat, punya niat untuk berubah. Jangan gini-ginian. Mantan jadi bahagia lihat Bapak. Itu bikinlah mantan kecewa. Bagaimana cara membuat mantan kecewa? Bapak harus setegar batu karang dan seteguh tugu Monas. Saya bilang kan begitu. Gitu Pak. Jangan ngelamun. Semangat Bapaknya. Saya itu sudah bergembira dengan bertemu saya dengan Pak Gub. Iya. Kalau yang lain-lain sama saya nggak usah dibahas, nggak usah ini di sini. Saya pasti bantu Bapak orang yang mengalami kesulitan. Kalau itu gampang, gitu loh. Tetapi yang penting niat dari Bapak. Nanti habis ini Bapak ketemu Kades Oleh. Besok mau kawin, Bapak lihat spirit dia bagaimana mau kawin. Gitu. Soalnya Bapak udah berapa hari nungguin saya? Dari hari Senin tanggal 26. Hari Senin tanggal 26. Sekarang hari Selasa tanggal 3. Jadi berapa hari? 8. 8 hari. Udah sabar. Tapi bisa makan kan? Alhamdulillah, saya terima kasih dengan Pak Tri, dengan keluarganya. Oh iya, Pak Terima Tri. kasih banyak. Nah, udah dapat makan kan? Dengan Gitu. Bapak, dengan Ibu, terima kasih. Oh iya, penting Bapak nggak usah. Jadi urusan hukum nggak akan diterusin? Nggak usah. Oh. Saya tuh mau Pak Gub itu ngasih saya untuk hidup. Gimana caranya saya? Bapak ini sudah gede badannya, sudah kekar, sudah kokoh, sudah dewasa. Saya ini Pak, kalau dari segi fisik macam inilah, orang-orang desa itu nggak ini nyangka saya ini seorang petani. Tapi kenapa apa yang direncanakan Maha Kuasa? Desa apa Bapak? Desa Ermayan. Desa Ermayan. Nanti saya telepon Pak Kadesnya. Ya. Kades Ermayan ya. Iya. Desa Ermayan, Kecamatan Pasmerkro, Pasmerkro, Kabupaten Palawang. 4 Lawang. Nanti saya cek ke Pak Kadesnya. Ya. Saya cek ke Pak Kadesnya bagaimana keadaan Bapak di situ. Berarti Bapak ninggalin ladang dong di situ. Enggak, saya tidak ada ladang, saya cuma dikit Pak Gub. Posisinya tegadai. Kemarin saya tegadai, saya ngebun jagung. Untuk modal ngebun jagung, jagungnya banyak, hampir 6 ton, tapi harganya cuma Rp3.000. Jadi untuk balikan modal dengan pedagang, dengan toke aja sulit.
Tapi kan Bapak masih punya ladang. Kira-kira setengah hektar. Ya lumayan lah. Tapi posisinya tegadai, Pak. Hah? Tegadai. Kenapa digadai? Karena mau modal jagung kemarin. Oh, Modal jagung. kenapa digadai? Untuk modal jagung, Mm-mm. kebetulan hasilnya alhamdulillah, tapi harganya. Tapi kan kalau berusaha, kalau sekali gagal harus terus, nggak boleh menyerah. Iya benar. Gitu kan? Benar. Yang lebih susah dari Bapak banyak. Badannya yang lebih kurus dari Bapak banyak. Yang lebih menderita dari Bapak banyak. Menurut saya tak ada alasan Bapak menyerah. Ya? Gitu. Nanti habis ini dilepas-lepasin. Ya. Ketemu Kades Oleh biar semangat. Ya. Nanti hal-hal tadi nanti tinggal ngobrol sama Kades Oleh aja. Ya. Nanti Kades Oleh kasih solusi sama Bapak. Nanti saya support Bapak asalkan Bapak tidak oh, ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya. semangat ya, saya mau Ya. jalan kantor Ya. dulu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak, terima Ya. kasih, terima kasih.